Saya sama dengan Pak Kiai Ihsan menyatakan bahwa sangat gembira bahwa pada akhirnya Syekh Panji Gumilang menjadi tersangka. Ya Allah, kemarin orang ini membela mati-matian. Ya, sampai keringetan ya. Saya tidak pernah membela Panji Gumilang. Tidak pernah membela katanya. Ya Allah. Video ini apa ini? Ada orang beragama Islam lalu menganggap Al-Quran itu adalah bukan kalam Allah. Menurut saya dia bukan muslim menurut saya. Loh, padahal sebelumnya dia membela mati-matian Panji Gumilang. Qala Rasulullah itu dia bela. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak cuci tangan setelah tertangkapnya Panji Gumilang. UIN atau dosen-dosen UIN malah berdalih tidak mendukung Panji Gumilang. Ya Allah, ya Allah. Sebelum Panji Gumilang ditangkap, sebelum Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka, ini dosen-dosen UIN ini memberikan penjelasan seolah-olah dilihat dari segi fikih, dilihat dari segi ini, segi itu, tafsir dan lain sebagainya, Panji Gumilang tidak bersalah. Setelah ditetapkan tersangka, mereka baru berdalih kalau Panji Gumilang ini memang salah dan mereka sejatinya tidak membela Panji Gumilang. Keren memang. Nauzubillah ini. Saya bilang apa? Dari awal saya nonton video pembelaan dari dosen-dosen UIN, mereka ini cuma gedabrus saja, asal bunyi saja. Dan mereka ini menggunakan dalil, dan dalil itu bukan menyerang lawan bicaranya, malah menyerang dirinya sendiri. Ya Allah, apalagi si Pablo ini. Pablo apa ini? Oke, coba langsung kita reaction seperti apa statement dari dosen UIN yang memberikan pernyataan seolah-olah cuci tangan dari kasus atau pembelaannya terhadap Panji Gumilang. Pak Helmi, tanggapannya seperti apa? Karena kemarin narasi Pak Helmi sepertinya membela Panji Gumilang. Ya betul, ini dia, si Helmi ini. Oke, pertama saya sama dengan Pak Kiai Ihsan menyatakan bahwa sangat gembira bahwa pada akhirnya Syekh Panji Gumilang menjadi tersangka. Ya Allah, kemarin orang ini membela mati-matian. Ya, sampai keringetan ya. Kemarin orang ini membela mati-matian. Sekarang malah bahagia katanya dengan ditangkapnya Panji Gumilang. Ini lidah orang ini bercabang atau bagaimana? Di cabang sini ngomong A, di cabang sini ngomong B. Seolah-olah cuci tangan. Ya, seolah-olah cuci tangan dia. Ini harapan saya. Pesan yang paling penting dari dijadikannya Syekh Panji Gumilang sebagai tersangka adalah bahwa ternyata seluruh anak bangsa Indonesia tidak boleh ada yang kebal hukum. Karena itu saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada akhirnya Polisi Republik Indonesia berani mengambil tindakan tegas. Dengan demikian, entah itu kiai, entah itu polisi, entah itu tentara, entah siapa saja, bahkan menteri sekarang. Ngomong opo? Setelah Panji Gumilang ditetapkan tersangka, baru koar-koar mengapresiasi Bareskrim atau mengapresiasi polisi. Dari kemarin-kemarin kemana? Malah datang ke acaranya TV One, Kecatatan Demokrasi, untuk membenarkan pernyataan Panji Gumilang. Jejak digital Anda itu tidak dapat dihapuskan sudah. Sekarang Anda ngomong, ini gak jauh beda sama ngabalin ini. Ngabalin dulu bela Prabowo, setelah itu bela Jokowi. Apa itu? Sama nih. Orang model seperti ini dengan ngabalin itu sama. Sekarang ngabalin apa komentarnya? Bisa berkomentar apa dia? Nanti kita tunggu kira-kira apa tanggapan Ring Ngabalin setelah Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap. Oke, lanjut dulu. Kalau bersalah ya harus rela untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini poin pertama yang paling penting harus saya sampaikan. Yang kedua, apa? Saudara Andromeda bersama begitu banyak orang salah sangka kalau menduga atau mengambil kesimpulan bahwa saya membela Panji Gumilang. Saya tidak pernah membela Panji Gumilang. Tidak pernah membela katanya. Ya Allah. Video ini apa ini? Ya sejauh yang saya lihat Bodoh dari pasti. argumentasi Panji Gumilang, saya tidak bela dia, tapi mau bela juga nggak apa-apa, oke kita debat. Baik. Sejauh argumentasi dia tafasahu tawasahu, ya kan? Berjarak di situ. Kemudian di Masjidil Haram orang juga sholat bersama laki dan perempuan. Di Madinah jangan disamakan. Saya menghormati Anda. Oke, silakan. Jangan sama. Di Madinah laki dan perempuan juga berdiri sejajar sholat, hanya dipisahkan dengan tirai. Kalaulah dengan fenomena itu seorang Panji Gumilang bertafsir ya dengan buat agamanya sendiri dan dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu, di mana penyimpangannya menurut saya? Selagi dia menyembah Tuhan Allah yang satu, menurut saya itu kan hak-hak dia. Bahwa kemudian nanti dia salah di gurun mahsyar, itu urusan dia nanti gitu loh. Nah, yang kedua.
yang menjadi kesulitan kita bersama adalah Jangan diborong semua Pak Helmi ya. baik, Gantian nanti. terakhir Satu Iya, lagi boleh, satu lagi. terakhir. Tafsir dari Kiai Holil ini yang menganggap bahwa tafsir Panji Gumilang itu salah. Yang saya prihatinkan adalah kemudian ditebar tuh di Twitter, di medsos dan sebagainya. Maka masyarakat Indonesia yang tidak semuanya secerdas dan sepandai Kiai Holil itu menangkap salah. Karena kan nggak mungkin kalau itu bisa dilepas dari MUI. Nggak mungkin saya sebagai Holil, tapi juga sebagai... Statement ini apa ini? Anda membela di situ sampai-sampai didebat oleh Kiai Holil Nafis. Itu kurang apa masih? Sekarang Anda menyatakan tidak membela. Pertama, saya tidak kenal saya Panji Gumilang. Dia tinggal di Indramayu, saya tinggal di Jakarta. Saya cuma sekali datang ke pesantren Al-Zaitun, itu pun dalam rangka riset. Karena itu yang saya bela sebetulnya sejak awal saya. Tidak kenal katanya teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Dosen-dosen UIN ini kayak tidak punya pendirian gitu. Ngomong A, ngomong B, ngomong C, D, E, terus begitu. Berubah-ubah. Itu dosen yang satunya mana tuh? Yang bawa-bawa sejadah itu sampai ke tempatnya catatan demokrasi gitu. Kemana sekarang dia? Sekalian dia undang lagi tuh buat bicara. Kira-kira apa mau dia omongin? Dalam debat di TV One itu adalah kebebasan berpikir dan kemerdekaan berpendapat yang dijamin oleh agama Islam. Dijamin oleh agama Islam bukan berarti kita ngomong bebas ngalur ngidul. No, meskipun kita diberikan jaminan di dalam kebebasan untuk berpendapat, kita tidak boleh ngalur ngidul, berbicara tanpa landasan. Meskipun kita bebas, tapi harus sesuai dengan koridor, sesuai dengan rel yang sudah ditetapkan. Apa itu? Yaitu Quran dan As-Sunnah. Kalau kita sudah berbicara tanpa itu, maka tidak boleh sebebas jidat untuk ngomong. Begitu. Ya, dosen apa Anda ini? Yang saya anut. Itu yang mau saya katakan. Jadi saya tidak membela perorangan. Saya membela kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat. Kenapa begitu? Karena Al-Quranul Karim, hadis Nabi, dan agama Islam itu sangat-sangat luas. Dalam sekali. Dalam sekali. Panji Gumilang tidak pernah mengutip hadis. Sekalipun tidak pernah Panji Gumilang mengutip hadis. Bahkan ketika dia mengutip ayat, dia tidak tahu surat apa dan ayat keberapa yang dia sebutkan. Dia malah nyuruh orang yang nyari. Artinya apa? Panji Gumilang tidak hafal. Ini seorang syekh tidak hafal Al-Qur'annya. Kebebasan berpikir, berpendapat, tapi tidak menggunakan Quran hadis. Apalagi hanya menggunakan Quran, tidak menggunakan hadis. Apa-apaan itu? Begitu banyak yang belum kita baca. Begitu banyak yang membuat kita terhenyak begitu orang berpendapat tentang Islam. Misalnya saja yang dipersengketakan. Misalnya bahwa saya tidak yakin sebetulnya kalau ada orang beragama Islam lalu menganggap Al-Quran itu adalah bukan kalam Allah. Menurut saya dia bukan Muslim menurut saya. Loh. Bukan Muslim katanya teman-teman. Padahal sebelumnya dia membela mati-matian Panji Gumilang. Qala Rasulullah itu dia bela. Dan sekarang ketika Panji Gumilang ditangkap karena penistaan agama, akibat menyatakan Al-Quran itu adalah kalamnya Nabi Muhammad, dia malah menyatakan orang itu bukan Muslim. Artinya apa? Seluruh jemaahnya Panji Gumilang, baik jemaah NII-nya, baik jemaah guru-gurunya, baik para santri-santrinya, mereka didoktrin semua kalau Al-Quran itu adalah kalamnya Rasulullah. Dan artinya apa? Seluruh orang-orang itu telah murtad dari Islam. Sesuai dengan perkataan dosen ini. Dosen apa ini? Dosen UIN. Apa singkatan UIN? Silahkan kalian bikin di bawah versi orang ini. Oke, cukup. Cukup ya. Saya di sini menanggapi bahwa ini orang hanya memberikan pernyataan atau statement-statement bahwa Panji Gumilang tengah salah tafsir. Ya, Panji Gumilang tengah salah tafsir. No, itu bukan salah tafsir, tapi memang tafsirnya sendiri dengan ro'yun, dengan kepalanya sendiri, tanpa berlandaskan dengan ulama-ulama terdahulu. Wong sudah jelas Nabi Muhammad tidak mengaku kalau Al-Quran karangan dia, sahabat juga tidak mengaku kalau Al-Quran karangan dia, kalau Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Seluruh ulama tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Nabi. Hanya pada zaman sekarang nih, Panji ini nih, ini sangat parah ini. Ya, berikutnya Pablo. Oke teman-teman, saya tidak perlu panjang lebar menanggapi dosen ini. Ini layaknya orang yang baru main kotor-kotoran, habis itu cuci tangan. Begitu.